Horas, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya adalah PLD Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Desa dampingan saya ada 4, yaitu Desa Utapia Banuarea, Desa Parbubu 1, Desa Parbubu 2, dan Desa Siandorandor. Nah, pada saat ini saya sedang berada di Desa Utapia Banuarea. Di sini saya ada narasumber kita, yaitu Bapak Kepala Desa. Apa kabar, Amang? Sehat, selamat baik. Ya. Oke, baik Amang, boleh minta tolong diperkenalkan dulu Amang, dengan Amang siapa kepala desa kita? Boleh Bu. Nama saya Hermanto Utapia, Kepala Desa Utapia Banuarea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Oke, Amang masa jabatannya di Desa Utapia Banuarea ini sudah berapa lama ya Amang ya kira-kira? Terima kasih Bu. Kalau masa jabatan saya menjabat Kepala Desa di Desa Utapia Banuarea mulai tahun 2010 sampai tahun 2023 dan sudah menjalankan pemerintah Desa Utapia Banuarea sebanyak 2 periode. 2 periode ya, berarti udah cukup lama ya Amang ya? Iya Bu. Ya berarti dari sini kita bisa tahu berarti Amang sudah hampir hafal dengan semua masyarakat kita yang ada di Desa Utapia Banuarea ini. Iya Bu. Baik, Amang, untuk hari ini memang kedatangan saya di sini adalah ingin berbincang-bincang dengan Amang mengenai khususnya tentang dengan tema kita kemiskinan ekstrim. Nah, yang memang sekarang sedang lagi merupakan jadi prioritas, bahwa memang diharapkan untuk tahun 2024 ke depannya agar angka kemiskinan ekstrim di negara kita ini bisa jadi 0%. Nah, menurut Amang, pertanyaan saya, apa pengertian atau definisi dari kemiskinan ekstrim yang menurut yang Amang ketahui? Pertama menurut saya Bu, kalau kemiskinan ekstrim, warga yang benar-benar atau yang sangat miskin. Satu contoh, memiliki penyakit tahunan secara khusus yang untuk usia lansia ya. Yang kedua, tidak tinggal di rumah tidak layak huni. Yang ketiga, tidak memiliki penghasilan tetap karena usia udah lanjut lah. Ya. Yang keempat, tidak memiliki fasilitas air bersih atau sanitasinya buruk. Yang kedua, di usia produktif umur 15 sampai 64 tahun tidak memiliki penyakit menahun. Yang kedua, tetapi dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi untuk bertahan hidup. Itulah menurut saya pengertian kemiskinan ekstrim. Warga miskin ekstrim ya Amang ya. Oke, berarti warga miskin yang seperti lansia tadi, yang seperti Amang sampaikan, lansia yang tidak memiliki sanitasi yang baik, fasilitas air bersih yang buruk, seperti itu kiranya. Jadi kalau menurut Amang, di desa kita inilah dulu ya, kita lebih fokuskan dulu, ada masyarakat kita yang termasuk kategori yang tadi Amang sebutkan? Miskin ekstrim ya? Ya. Kalau menurut saya masih ada lah, kurang lebih 5%, kurang lebih 5% lah. 5% Kalau yang ya. kemiskinan ekstrim atau dibilang sangat-sangat miskin. Oke, yang kita tahu kan Amang, dari Kementerian Desa kan ada kegiatan atau program yang pembagian BLT Ya. dana desa. Ya. Jadi desa kita ikut juga dalam menganggarkan itu untuk masyarakat miskin kita, Ya, Mang? bisa. Ikut ya. Jadi kalau menurut Amang kepala desa nih, dampaknya pemberian BLT kepada warga miskin kita itu bagaimana? Dampak positif kah, negatif kah, atau menurut Amang bagaimana sebenarnya dampak pemberian BLT kepada warga kita itu? Kalau menurut saya memang sangat positif lah, sangat positif, bisa membantu warga kita selama ini secara khusus di masa pandemi ya, di masa pandemi COVID-19 kurang lebih 3 tahun dampaknya. Jadi bantuan BLT, bantuan langsung tunai dari desa atau dari dana desa sangat membantu warga masyarakat untuk menjalankan aktivitas setiap hari. Itu menurut saya sangat membantu masyarakat warga kita selama ini, pembagian BLT yang dari sumber dana dari dana desa. Oke, baik. Biasanya selain dari BLT di desa kita ini untuk membantu warga miskin kita,
ada Amang bantuan lain selain dari Kementerian Desa yang seperti tadi BLT atau ada lagi yang lain Amang? Sangat banyak. Nah, pertama dari pemerintah pusat pun ada juga berupa bantuan langsung tunai. Yang melalui kantor pos. BST, ada juga BST, ada juga BPNT, ada juga dari dinas sosial, sangat banyak bantuannya. Nah, yang masuk ke desa melalui kementerian ataupun melalui kabupaten dinas sosial. Berarti secara tidak langsung ada beberapa juga dari kementerian-kementerian lain yang ikut campur membantu menanggulangi warga miskin kita di sini ya, Mang ya. Kalau untuk kegiatan padat karya itu juga membantu Mang? Sangat membantu. Yang kita lihat selama ini padat karya itu sangat membantu lah. Pertama, warga kita yang mau ikut mengerjakan fisik lah, kita pun nggak pandang bulu mau perempuan mau laki-laki, sangat membantu lah untuk melaksanakan kegiatan fisik di program padat karya, baik itu dari dana desa, baik itu pengerjaan P3A, sangat banyak lebih untuk padat karya. Oke. Selain daripada kegiatan-kegiatan seperti tadi, apa yang diharapkan Amang misalnya untuk penanggulangan kira-kira yang menurut pendapat Amang apa sih yang cocok untuk membantu warga miskin kita yang ada di Desa Utapia Banaria ini? Kalau menurut saya, satu, menurunkan beban pengeluaran masyarakat lah, seperti contoh bedah rumah, cek kesehatan di poskesdes yang terdekat. Yang kedua, peningkatan pendapatan masyarakat, contohnya BLT, kegiatan padat karya, tunai desa. Yang ketiga, lowongan kerja untuk pegawai BUMDes. Yang keempat, pendapatan langsung by name by address dan meneruskan ke posyandu kesejahteraan. Itulah menurut saya. Berarti memang harus ada pendataan. Kalau di desa kita sudah dilakukan SDGs kan ya Amang ya? Udah Bu. Oh berarti dari situlah tadi yang Amang bisa bilang sekitar 5% lah warga kita yang berdasarkan dari data miskin ekstrim. Iya, Ekstrim. termasuk ke kemiskinan ekstrim berdasarkan dari data SDGs yang tetap kan dilakukan Amang ya pendataan. Tetap. Jadi langsung pendataan langsung ke mana warga kita itu yang memang benar-benar termasuk kategori yang harus dibantu. Iya. Jadi kalau menurut Amang ini kita kan sudah ada beberapa tahun ya Amang ya BLT ini. Untuk di tahun berikutnya kira-kira masih ini kan sudah mau habis tahun anggaran 2022. Ya. Nah, berarti untuk anggaran atau rencana kerja pemerintahan desa di tahun 2023 itu masih perlu nggak kita anggarkan BLT ini atau gimana menurut Amang? Kalau menurut saya, kalau BLT memang masih perlu lah. Cuma yang lebih diprioritaskan masih sangat banyak di desa kita. Satu contoh pembangunan fisik. Yang kedua baik itu irigasi, baik itu jalan usaha tani. Yang kedua bagusnya itu nanti jadi jangkarkan untuk simpan pinjam di desa atau di BUMDes, bisa nanti dipakai warga atau masyarakat untuk buka usaha atau UMKM, usaha kecil, dipakai modal itu bisa kita buat tanpa bunga dan bisa terjangkau masyarakat untuk mengembalikan lagi ke kas desa. Itulah rencana kita atau strategi kita untuk tahun 2023. Itu yang diharapkan kira-kira ya. Berarti BLT masih tetap diharapkan bisa tetap lanjut di tahun yang akan datang atau tahun 2023. Selain bisa membantu langsung ke warga kita yang miskin, juga ada misalnya kayak program-program tadi yang disampaikan oleh Amang Kepala Desa, dan tindak lanjut bantuan dari misalnya BUMDes ya. Dengan berdirinya BUMDes berarti akan membuka lowongan kerja buat masyarakat di sini. Kira-kira seperti itu ya Mang. Oke. Baik, yang terakhir ya Mang ya, kira-kira apa harapan Amang sebagai kepala desa di Desa Utapia Banaria ini mohon disampaikan ke Kementerian Desa sebagai salah satu kementerian yang
langsung ya bertindak ke desa-desa gitu ya Amang ya. Kira-kira apalah harapannya untuk Bapak Kementerian Desa kita biar bisa, kira-kira kami maunya desa kami seperti ini, seperti gitu. Nah, boleh disampaikan Amang? Jadi harapan saya selaku Kepala Desa Utapia Banuara Kecamatan Tarutung sangat mengharapkan kepada Kementerian Desa untuk membantu masyarakat secara khusus Desa Utapia Banuara, pertama di bidang pertanian, yang kedua di bidang industri rumah tangga, yang ketiga di pariwisata, karena termasuk desa kita salah satu desa pariwisata di Kecamatan Tarutung atau di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal ini kami meminta kepada Kementerian Desa agar bantuan yang bisa disampaikan dari kementerian sampai ke desa benar-benar terarah, mana itu desa wisata, mana desa pertanian, mana itu desa industri. Itulah yang kami harapkan dari pemerintah Desa Utapia Banuara kepada Kementerian Desa yang ada di Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang. Dan pasti untuk selama ini dampaknya positif dari kementerian ya Amang ya. Sangat positif. Baik, terima kasih untuk waktunya Amang. Selamat siang. Terima kasih Bu. Horas. Horas.